Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Begitu juga salawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Beliaulah yang telah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa saja yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah Ta'ala akan balas bersalawat untuknya 10 kali. Dan baginda Nabi alaihi salatu wassalam sendiri yang telah bersabda, al-bakhilu alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu adalah orang yang tatkala mendengar nama aku disebutkan di hadapan dia, lalu dia enggan untuk bersalawat kepada aku. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersalawat kepadanya dan juga mengucapkan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita semua di dalam sebuah majelis dari majalisil ilm, sebuah tempat yang baik, sebuah tempat yang insya Allah Allah Ta'ala menurunkan keberkahannya, di dalam tempat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi, yaitu di dalam rumah Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam rangka yang sama, menjalankan firman Allah Azza wa Jalla, at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling ingat mengingatkan perihal kebenaran dan saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Dan taufik yang akan kita bahas di malam hari yang berbahagia ini adalah mengambil beberapa pelajaran indah dari perjalanan hidup seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa di antara kita jamaah yang dimuliakan Allah yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi yang kisah beliau itu banyak sekali disinggung oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Nabi yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di mana beliau mendapatkan gelar demikian jamaah yang dimuliakan Allah, karena tidaklah satu orang pun nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali itu semua berasal dari garis keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berbicara tentang Nabi Ibrahim ini jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan ada 4 keistimewaan yang mencolok dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, beliau itu mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Azza wa Jalla. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah bahwa yang namanya kecintaan itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Bahkan para ulama menyebutkan ada kurang lebih 10 tingkat kecintaan. Dan tingkat yang paling tinggi dari derajat kecintaan itu dinamakan dengan tingkatan khullah, sehingga orangnya dinamakan sebagai Khalil. Dan manusia yang mendapatkan gelar ini, yang sampai mencapai derajat sebagai kekasih Allah ini jamaah yang dimuliakan Allah, hanya 2 orang dari kalangan manusia. Yang pertama Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan aku itu sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla
menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di antara kekeliruan yang biasa terjadi di tengah masyarakat adalah tatkala mereka mengatakan Ibrahim Khalilullah wa Muhammad apa jamaah? Habibullah. Ibrahim adalah kekasih Allah, sementara Nabi Muhammad adalah Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sekilas kita melihat ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat lagi jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata di sini ada bentuk perendahan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam itu juga adalah Khalilullah, dan tingkat Khalil itu jauh di atas tingkatan Habib. Walaupun kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu sama-sama artinya kecintaan, sama-sama memiliki arti cinta. Tapi yang benarnya kita katakan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, Nabi Muhammad SAW juga Khalilullah. Dan para ulama menyebutkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa Nabi Ibrahim berhasil mencapai derajat ini karena Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada beliau untuk senantiasa taat secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau itu mampu melewati berbagai rintangan dan cobaan yang begitu berat yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini keistimewaan yang pertama, beliau itu adalah Khalilullah. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi Ibrahim ini disebutkan secara khusus di dalam sholawat, di mana setiap kali kita berselawat di dalam sholat kita, kita pasti akan menyebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kita kenal dengan sholawat apa jamaah? Sholawat Ibrahimiyah. Kemudian keutamaan yang ketiga, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama sekali nanti dipakaikan pakaian pada hari kiamat. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghuratan ghurla. Sesungguhnya seluruh manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat hufatan uratan ghurla, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, tidak memakai sendal, dan belum dikhitan. Di sebagian riwayat disebutkan buhma. Setiap manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buhma. Apa itu buhma? Buhma kata para ulama tidak membawa harta sepeser pun. Inilah kondisi kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Subhanallah. Setiap kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membaca firman Allah Azza wa Jalla, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan mereka, dan seperti itu pula kami nanti akan mengembalikan mereka. Dan itu adalah janji dari kami dan kami pasti akan melakukannya. Kemudian kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wa awwalu man yuksa minal khalaiqi Ibrahim. Dan manusia yang pertama sekali nanti akan dipakaikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi jelas ya, tatkala manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya dalam kondisi telanjang bulat. Tidak ada sehelai benang pun di pakaian kita jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah kondisi kita. Ya. Tidak ada perbedaan apakah dia seorang raja ataukah seorang rakyat jelata, orang kaya maupun orang yang miskin, orang yang taat maupun tidak, semuanya nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang bulat. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati minal khalaiqi Ibrahim. Dan orang yang pertama sekali nanti akan dipakaikan pakaian kepadanya pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa keistimewaan ini didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam lantaran Nabi Ibrahim ini jamaah yang dimuliakan Allah, beliau pernah dibakar dan sebelum itu beliau ditelanjangi lantaran beliau berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Begitu berat cobaan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Sampai-sampai beliau ditelanjangi oleh penduduk kampungnya sendiri. Kemudian setelah itu beliau dimasukkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah kata para ulama, Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada Nabi Ibrahim, di mana beliau menjadi manusia yang pertama sekali nanti
akan dipakaikan pakaian pada hari kiamat. Kemudian keistimewaan yang keempat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini mendapatkan pujian yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Banyak sekali pujian beliau. Di antaranya Nabi Ibrahim disebutkan sebagai orang yang wafi, sebagai orang yang selalu menepati janjinya. Allah Ta'ala berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang selalu menunaikan janjinya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat Allah, fa'atammahun, lalu beliau menunaikan kalimat-kalimat tersebut. Begitu juga di antara pujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang memiliki hati yang suci. Allah Ta'ala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Allah Ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar termasuk golongannya Nabi Nuh. Tatkala beliau datang menghadap Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dan kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah, modal terbesar yang dibawa oleh seorang hamba nanti menghadap kepada Allah Azza wa Jalla adalah hati yang selamat. Makanya hari kiamat itu Allah Ta'ala sebutkan sebagai yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana harta yang dimiliki seseorang itu tidak lagi bermanfaat. Anak keturunan yang selalu dibangga-banggakan oleh seseorang itu tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla membawa hati yang selamat. Selamat dari apa jamaah yang dimuliakan Allah? Tentunya yang pertama sekali adalah selamat dari noda-noda kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, selamat dari bid'ah, dari perbuatan melakukan ritual-ritual ibadah di dalam agama Allah yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selamat dari berbagai macam dosa dan maksiat yang lainnya. Kemudian juga di antara pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau itu Allah Ta'ala firmankan sebagai inna Ibrahim lahalimun awahun munib. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang halim. Halim itu kata para ulama adalah seorang yang penyabar. Beliau tidak suka membalas, tidak suka menghukum, tidak suka untuk berusaha memberikan keburukan kepada orang, sekalipun orang tersebut memberikan keburukan kepadanya. Ini dia di antara makna halim kata para ulama. Kemudian beliau juga seorang yang awah. Awah itu jamaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama adalah seorang yang suka mengkasihani orang lain. Dan beliau juga seorang yang munib, seorang yang sering kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak pujian-pujian lainnya yang Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, disebutkan di dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam ini lahir di kota Babil, atau yang dikenal dengan Babylon, yang sekarang ini menjadi salah satu kota bersejarah yang ada di negeri Irak ya. Beliau lahir di situ, dan disitulah beliau awal sekali memulai dakwahnya. Terkhusus beliau mendakwahi ayah beliau, kemudian secara umum mendakwahi penduduk kampungnya di kota Babil pada waktu itu. Dan setelah itu baru nantinya beliau berpindah ke daerah Haran. Haran itu adalah salah satu tempat yang berada di perbatasan antara Syam dan negara Turki. Kemudian dari Haran beliau diusir lagi. Akhirnya beliau pindah ke kota Palestina. Nah, di perjalanan beliau menuju Palestina nantinya beliau melewati daerah Mesir. Beliau melewati negara Mesir, dan di negara Mesir itulah nanti beliau berjumpa dengan seorang raja yang zalim, seorang raja yang suka mengoleksi para wanita-wanita cantik. Kemudian dari Palestina nantinya beliau akan mengantarkan anak keturunan beliau, istri kedua beliau Hajar dengan anaknya Ismail alaihi salam ke kota Mekah. Inilah secara umum gambaran kehidupan dan perjalanan dakwah yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, terkait beliau mendakwahi kaumnya dan ayah beliau di kota Babil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya di dalam surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin.
Dan ingatlah kata Allah, tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar nama ayah Nabi Ibrahim, atattakhidhu asnaman aliha, wahai ayahku, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin, sungguh aku melihat engkau dan kaummu itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Maryam, Allah Ta'ala firmankan, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Allah Ta'ala mengatakan, wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quranul Karim. Innahu kana siddiqan nabiyya, di mana Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang jujur dan beliau adalah seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayah beliau, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat engkau, dan tidak pula bisa menolong engkau sedikit pun? Ini Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendakwahi ayah beliau. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa ayah beliau ini adalah tukang pembuat patung sesembahan kaumnya. Jadi bisa dibilang ayah beliau inilah tokoh kesyirikan di tempat beliau berdakwah, di kampung beliau di kota Babil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Allah Ta'ala mengatakan, menghikayatkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepada aku sebagian ilmu pengetahuan yang engkau tidak ketahui, yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, niscaya aku akan tunjukkan engkau ke jalan yang paling lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, karena syaitan itu teramat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau itu bakalan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Azza wa Jalla, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwahi ayah beliau. Dan di dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya itu adalah penyembahan terhadap syaitan. Dan begitulah harusnya sikap seorang hamba. Dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun itu kepada ayahnya. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, bentuk kasih sayang yang paling terbesar kepada orang tua kita adalah tatkala kita berusaha menyelamatkan mereka dari kubangan-kubangan kesyirikan. Jadi jangan takut jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ayah kita, orang tua kita, iyadzan billah, masih saja terjatuh di dalam kubangan-kubangan kesyirikan, dakwahi mereka. Ya tentunya ketika kita mendakwahi mereka dengan tutur bahasa yang lembut, dengan bahasa yang halus, sehingga itu mudah diterima oleh mereka. Dan perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam, terlihat bagaimana etika beliau ketika mendakwahi orang tua beliau. Apa bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengatakan, ya abati, wahai ayahanda. Abati ini jamaah yang dimuliakan Allah di antara kalimat panggilan kepada ayah yang paling halus di dalam Al-Quranul Karim. Dan inilah yang hendaknya kita perhatikan menjadi poin penting bagi kita-kita yang ingin mendakwahi orang tua kita. Penting ini jamaah yang dimuliakan Allah. Gunakan bahasa yang paling bagusnya, bahasa yang paling lembutnya. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, sesesat apapun orang tua kita dan sebenar apapun kita, setinggi apapun ilmu yang kita dapatkan, kita ini di pandangan mereka itu tidak lebih kecuali hanya sebatas seorang anak. Subhanallah. Oleh karena itu jangan sampai karena kita berada di jalan yang benar, orang tua kita mungkin masih berada di dalam jalan yang menyimpang, lantas ketika kita mendakwahi mereka kita gunakan tutur bahasa yang kasar,
Subhanallah. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau, walaupun ayah beliau itu seorang pelaku kesyirikan, dan bukan hanya pelaku kesyirikan, bahkan bisa kita katakan sebagai tokoh dari kesyirikannya. Ayah beliaulah tukang pembuat patungnya yang disembah oleh kaumnya. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya abati, ya abati, ya abati. Dipanggil dengan panggilan yang paling lembutnya. Nah, mendengar seruan dakwah Nabi Ibrahim itu, jamaah yang dimuliakan Allah, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah penyembahan terhadap syaitan, maka ayah Nabi Ibrahim alaihissalam pun marah besar. Bahkan beliau mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Subhanallah. Allah Ta'ala mengatakan, ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ya. La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, niscaya aku akan merajam kamu, wahjurni maliyya, dan pergilah engkau dari rumah ini sejauh-jauhnya. Masya Allah. Seorang ayah yang disayangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berharap mendapatkan kebaikan, sehingga beliau mendakwahi ayahnya. Ternyata apa yang beliau dapatkan, jamaah yang dimuliakan Allah? Beliau diusir oleh ayahnya. Lah, kalau ayah kita saja, jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita dakwahi tauhid terkadang bisa demikian, maka bagaimana lagi dengan penduduk kampung kita? Jadi wajar-wajar saja, jamaah yang dimuliakan Allah, ketika di sana ada dai-dai yang berusaha untuk menjelaskan kepada umat pentingnya tauhid, menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahaya dari dosa syirik. Wajar saja banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang justru marah, tersinggung dengan dakwah tersebut. Lihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau mendakwahi ayah beliau penuh dengan kelembutan, yang dibalas oleh ayahnya adalah penuh dengan cacian. Bahkan beliau diusir oleh ayahnya dari rumah sendiri. Tapi apakah itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam justru berbuat kurang ajar kepada ayah beliau? Tidak. Beliau justru malah mengatakan, salamun alaika astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada engkau, wahai ayahku, dan aku akan memintakan ampunan bagi engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sangat baik kepada aku. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya di kota Babil, yang mana mayoritas atau bahkan kita katakan seluruh penduduk kota Babil waktu itu adalah orang-orang yang menyembah berhala selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dialog antara beliau dengan penduduk kaumnya. Allah Ta'ala mengatakan, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Allah menyatakan, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya. Tafsirkan oleh para ulama, sebelum Musa dan Harun. Dan kami mengetahui kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah katakan, dan ingatlah tatkala Ibrahim itu berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, penduduk kampungnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kalian sembah ini? Ya, yang kalian beriktikaf padanya. Patung-patung apa ini? Di dalam ayat yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan, qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Beliau mengatakan, apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian sendiri yang membuatnya? Subhanallah. Padahal Allah yang telah menciptakan kalian, dan apa yang kalian perbuat itu Allah yang ciptakan. Apakah logis kalian menyembah itu? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyadarkan mereka bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu benar-benar gak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka menyembah patung, yang patung itu mereka sendiri yang buat? Kan gak masuk akal. Dan memang begitulah jamaah yang dimuliakan Allah. Terlihat bagaimana kedangkalan akal dari para pelaku kesyirikan dari masa dahulu hingga hari ini. Terlihat bagaimana rusaknya akal mereka itu, jamaah. Lihat bagaimana
sesembahan mereka, mereka yang pahat, dari kayu dipahat, dibuat jadi patung, kemudian mereka sembah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan para penyembah kuburan. Ataukah orang-orang yang datang ke kuburan hari ini, apakah itu kuburan-kuburan yang dikeramatkan, kuburan-kuburan orang soleh? Minta keberkahan dengan orang yang di kuburan, minta doa dengan orang yang di kuburan. Subhanallah. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, di mana aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepada aku. Dan Allah juga mengatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita ketika ingin berdoa, berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana mungkin seorang yang mengaku akal sehatnya itu masih sehat, lalu dia datang ke kuburan orang yang sudah meninggal? Yang orang di kuburan ini sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah, kita nggak tahu bagaimana kondisi mereka. Bisa jadi kondisi mereka sedang diadab oleh para malaikat di dalam kuburnya. Kemudian kita datang kepada mereka, minta keselamatan, minta keberkahan. Subhanallah. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang kita, jamaah yang dimuliakan Allah, yang kalau nggak datang ke kuburan itu seakan-akan ada yang salah di dalam hidupnya. Kalau dia lewat di tempat yang di situ banyak kuburan dikeramatkan, seperti di daerah apa itu? Ada kan tempatnya itu? Daerah apa namanya, Pak? Tahu lah kita ya, Anda nggak tahu, lupa. Hah? Iya, kuburan yang banyak orang singgah kasih sumbangan itu. Tidak sedikit jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang kalau lewat dari tempat itu, kalau dia nggak singgah, memberikan sumbangan, memberikan sedekah, merasa sial. Subhanallah. Padahal dia dari subuh, zuhur, asar nggak sholat, biasa-biasa saja hidupnya. Tapi tatkala dia lewat dari kuburan itu nggak singgah, merasa dirinya sial. Ini menunjukkan bahwa kedangkalan akal dari orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Sangat buruk akal mereka, jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan lebih parah dari itu di Jawa sana, jamaah yang dimuliakan Allah. Itu ada hewan, hewannya itu sapi, yang dikasih nama Kiai Slamet, ya, Kiai Slamet ya. Kiai Slamet, setiap tanggal 1 Muharram itu sapinya, jamaah yang dimuliakan Allah, diarak keliling kota. Nah, kotoran dari sapi itu nanti akan diperebutkan, sapi apa kerbau gitulah. Kotorannya itu akan diperebutkan, orang-orang mencari berkah dari kotoran sapi tersebut. Subhanallah. Ini di mana akal mereka, jamaah yang dimuliakan Allah? Makanya lihat di sini bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mendakwahi mereka, beliau bawa ke pembahasan yang masuk akal. Ata'buduna ma tanhitun? Yakin kalian menyembah sesuatu yang kalian sendiri yang memahatnya? Subhanallah. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat Makkiyah itu, jamaah yang dimuliakan Allah, ayat-ayat yang turun tatkala Nabi alaihi salatu wasallam itu berdakwah di Mekah, kurang lebih 13 tahun. Itu kebanyakan ayat-ayatnya ditutup dengan firman Allah Ta'ala, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Ya, kalau bahasa kita itu bahasa kasarnya, kalian gak punya otak ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla banyak menutup ayat Makkiyah dengan firman Allah Azza wa Jalla, afala ta'qilun? Allah ingin menyadarkan bahwa kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu benar-benar gak masuk akal sehat. Artinya nggak cukup, nggak perlu kita ayat Al-Quran dan hadis Nabi untuk mengetahui itu adalah sesuatu yang salah. Cukup pakai akal sehat saja kita tahu itu adalah sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan, diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengangkat tangan kita, berdoa langsung kepada Allah Azza wa Jalla, justru malah datang kepada orang yang sudah terbujur kaku di dalam kuburan yang gak bisa berbuat apapun. Yang andai kata boleh, kita datang ke kuburan mereka, kita acak-acak itu kuburan, tetap orang yang di kuburan gak bisa apa-apa sama kita. Andai kata boleh, walaupun itu sesuatu yang tidak boleh. Tapi ini menunjukkan bahwa orang yang di kuburan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, sesoleh apapun dia, tetap dia tidak lagi bisa memberikan manfaat kepada kita sedikit pun.
Berbeda tatkala dia masih hidup, mungkin dia bisa membantu kita, bisa menolong kita. Adapun kalau sudah meninggal nggak akan bisa, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka sungguh hal yang tidak masuk akal tatkala sebagian orang-orang itu justru datang ke kuburan mencari keberkahan, minta keselamatan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwahi mereka langsung kepada titiknya, itu membuat mereka tidak bisa berkutik. Tapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang musyrikin dari masa dahulu hingga hari ini, mereka itu selalu punya jawaban yang legendaris. Apa itu jawabannya? Mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, sungguh kami mendapati nenek-nenek moyang kami yang menyembahnya. Subhanallah. Jadi tatkala Nabi Ibrahim mendakwahi mereka, menyadarkan mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah kesyirikan, apa jawaban mereka jamaah yang dimuliakan Allah? Bapak-bapak kami dulu mengerjakan itu. Apakah kamu menuduh nenek moyang kami adalah pelaku syirik? Apakah kamu lebih benar daripada nenek moyang kami? Apakah kamu lebih berilmu daripada nenek moyang kami? Ini jawaban yang dipakai oleh musyrikin dari dahulu jamaah yang dimuliakan Allah sampai hari ini. Di mana mereka hari ini tatkala didakwakan dengan dakwah tauhid, selalu jawaban mereka adalah dibenturkan dengan adat kebiasaan. Dibenturkan dengan kebiasaan nenek-nenek moyang mereka. Oleh karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa salah satu faktor terbesar penghalang hidayah adalah sikap taklid buta kepada tradisi. Ini hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Dan ini tampak jelas sekali kalau kita memperhatikan kisah perjalanan dakwah para nabi dan para rasul, bahkan para ulama yang datang setelah mereka. Salah satu jalan terjal yang harus mereka taklukkan adalah menyadarkan kaumnya dari slogan mengikuti tradisi nenek moyang. Menyadarkan mereka bahwa tradisi siapapun itu, adat kebiasaan di daerah manapun itu, haruslah tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena adat dan tradisi di suatu tempat itu bisa dipakai kapan jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kapan saja adat tradisi suatu tempat dimanapun itu bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka kita harus lebih mendahulukan syariat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam pun mendakwahi mereka. Disebutkan dialog beliau di berbagai ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Akhirnya setelah itu mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ajitana bil haqqi am antal minal la'ibin?" Apakah ajaran yang engkau bawa ini benar wahai Nabi Ibrahim, ataukah kamu ini hanya sekedar bercanda? Jadi seakan mereka ingin mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, kamu serius mengatakan kesesatan agama yang sudah kami warisi secara turun-temurun ini? Apakah kamu serius menyalahkan nenek-nenek moyang kami yang sebelumnya, dan malah engkau membawa agama yang belum pernah kami dengar? Mendengar itu maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab dengan tegas, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim mengatakan, sebenarnya Tuhan kalian itu yang patut kalian sembah itu adalah rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun, yaitu Allah Rabb langit dan bumi yang telah menciptakan mereka-mereka ini. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku termasuk bersama orang-orang yang beriman dengannya. Jadi dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, iya saya serius. Tapi tetap saja jamaah yang dimuliakan Allah, sebanyak apapun dalil, ayat dari Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wasalam kita bawakan kepada mereka yang sudah taklid buta dengan suatu tradisi, kepada mereka yang sudah kental kesyirikan di dalam kehidupannya, bahkan kesyirikan itu sudah mendarah daging, tetap itu tidak akan memberikan efek apapun. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam pun berpaling dari mereka. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, pada waktu itu Nabi Ibrahim bergumam, beliau mengatakan, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Jadi disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Ibrahim mencoba berbagai cara untuk mendakwai mereka, mereka enggak juga mau menerima.
Akhirnya Nabi Ibrahim itu nggak kehabisan akal. Beliau menunggu momen yang pas untuk menampakkan kepada kaumnya bahwa apa yang mereka lakukan ini benar-benar konyol. Jadi disebutkan penduduk kota Babil pada waktu itu setiap tahunnya itu memiliki suatu perayaan. Yang perayaan ini mereka lakukan di luar kota Babil, di mana mereka pergi semuanya merayakan perayaan mereka. Sehingga ketika terjadinya perayaan tersebut, itu jamaah yang dimuliakan Allah, kota Babil itu kosong, tidak ada penghuni satupun, termasuk area peribadahan yang dilakukan oleh kaumnya. Dan inilah momen yang ditunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan disebutkan tatkala kaumnya itu ingin pergi melakukan perayaan tersebut, mereka mengajak Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Inni saqim." Sesungguhnya aku ini sakit, kata Nabi Ibrahim. Jadi alasan beliau ini mengesankan bahwa yang sakit itu adalah fisik beliau. Padahal tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang sakit yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu adalah hati beliau. Beliau sakit hati dengan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Ya, jadi disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lam yakdzib Ibrahim an-nabiyyu alaihi salam qattu illa thalatha kadzabat." Nabi Ibrahim alaihi salam itu tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Kecuali berapa kali? 3 kali. Thintaini fi dzatillah, qauluhu inni saqim wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza wa wahidun fi sya'ni Sarah. 2 dalam rangka membela hak Allah, dan yang satunya lagi dalam rangka melindungi istri beliau Sarah. Jadi 3 kali beliau sebutkan berdusta. Walaupun dusta yang dimaksud di sini jamaah yang dimuliakan Allah bukanlah dusta sebenarnya. Dia ini hanyalah permainan kata-kata yang kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu adalah di mana seseorang itu mengungkapkan lafaz yang memiliki banyak kemungkinan makna. Kalimat bersayap. Jadi tatkala kita ungkapkan kalimat tersebut, orang akan memahami A. Sementara yang kita pahami adalah B gitu. Yang kita inginkan adalah B. Seperti contoh misalnya ya, kita ditanya, "Kamu udah makan?" Kita bilang belum. Orang yang mendengar itu mikir apa jamaah? Kita memang belum makan, tapi yang kita maksudkan adalah belum 2 kali. Nah, itu namanya tauriyah. Iya kan? "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Simpang." Orang pikir Simpang depan itu, rupanya Simpang Surabaya. Nah, ini namanya apa? Tauriyah. Dia dusta? Dia nggak dusta. Dia tidak dusta jamaah yang dimuliakan Allah. Karena memang benar Simpang Surabaya kan dikatakan simpang juga. Nah, ini namanya tauriyah. Dia itu kata para ulama akhul kadzib. Dia memang bukan dusta tapi temannya dusta. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah hal yang tidak pantas untuk sering-sering kita lakukan kecuali ada maslahatnya, kecuali dalam kondisi apa? Terdesak. Misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, ada teman kita yang ingin minjam duit sama kita. Kita tahu ini kawan ini kalau udah minjam duit ini susah kali nagih, subhanallah. Seakan-akan kita ini kayak berhadapan dengan singa pas nagih utang dia. Maka suatu saat ketika dia datang kepada kita ingin minjam duit, kita bilang, "Afwan, ana nggak punya duit. Maaf, saya nggak punya duit." Sebenarnya duit di kantong kita itu ada, tapi yang kita maksud nggak punya duit itu nggak punya duit untuk dipinjamkan ke kamu, tapi untuk keperluan lain itu ada. Nah, ini namanya apa? Tauriyah. Ini namanya tauriyah. Tapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sering-sering dilakukan kecuali ada kepentingan. Misalnya kita diundang pada suatu ritual yang jelas-jelas bertentangan dengan agama kita. Ritual-ritual yang menyelisihi syariat Nabi SAW. Ya, kebanyakan kita kan hana mangat ya. Kalau diundang penduduk kampungnya acara yang kita tahu ini jelas bertentangan dengan syariat, kebanyakan kita itu nggak enakan, takut dikucilkan penduduk kampungnya dan lain sebagainya. Maka ini bisa jadi jawaban kita jamaah yang dimuliakan Allah. Alasan Nabi Ibrahim ini bisa jadi alasan kita. Ini saqim. Saya sedang sakit. Maksudnya bukan sakit fisik, walaupun orang itu memahami kita sedang sakit fisik. Tapi yang kita maksudkan adalah sakit hati dengan perbuatan mereka yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ini kedustaan yang pertama yang dimaksud di dalam hadis ini. Kedustaan yang kedua dan ketiga nanti insya Allah akan datang. Baik. Nah, setelah penduduk kampung itu pergi ke tempat acara perayaan mereka,
kosonglah kota Babil saat itu. Sehingga yang tersisa di kota Babil hanyalah Nabi Ibrahim dan patung-patung sesembahan kaumnya. Maka disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim pun menyandang kapak punya beliau. Seraya kata Allah, faragha ila alitihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantiqun faragha alaihim darban bil yamin. Beliau sandang kapaknya, kemudian beliau pergi diam-diam ke tempat berhala-berhala mereka. Sesampainya Nabi Ibrahim di area peribadahan kaumnya, beliau mengatakan malakum la tantiqun, atau beliau mengatakan sebelumnya ala ta'kulun, wahai patung-patung, kenapa kalian gak makan? Malakum la tantiqun, dan kenapa kalian tidak menjawab? Kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada patung-patung itu, kenapa kalian gak makan? Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena Nabi Ibrahim melihat sesajen-sesajen yang disediakan oleh penduduk kota Babil untuk berhala-berhala tersebut. Lihat bagaimana kedangkalan akal mereka ini jamaah yang dimuliakan Allah. Berhalanya mereka yang pahat, ya kan? Setelah itu dikasih sesajen, dikasih makanan ini, makanan itu, buah ini, buah itu. Dan itu kita saksikan pada sebagian orang di masa ini. Mereka datang ke kuburan, mereka bawa sesajen kuburan, bahkan menyembelih di kuburan, subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim pun disebutkan faragha alaihim darban bil yamin. Lalu beliau pun mulai memukul patung-patung tersebut dengan tangan kanan beliau. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelanjutannya, faja'alahum dzudadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim terus membuat hancur berkeping-keping berhala yang disembah oleh kaumnya, kecuali patung yang paling besarnya. La'allahum ilaihi yarji'un. Beliau berharap ketika kaumnya nanti kembali, mereka itu menanyai Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi setelah Nabi Ibrahim menghancurkan semuanya, beliau tinggalkan yang paling besarnya. Setelah itu kapak yang tadinya beliau gunakan untuk menghancurkan patung-patung tadi, itu ditaruh di mana? Di berhala yang paling besar. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, setelah penduduk kampungnya itu kembali, mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur semua. Mereka pun heran dan terkejut. Seraya mereka mengatakan, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani membuat ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Sungguh orang yang melakukan itu adalah orang yang zalim sekali. Subhanallah. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah, udah jelas hancur masih saya dibilang apa? Tuhan-Tuhan kita. Dan menuduh orang yang menghancurkannya sebagai orang yang berbuat zalim. Subhanallah. Tidak hanya mereka menganggap kebenaran itu sebagai kesesatan, kesesatan sebagai kebenaran, bahkan mereka menuduh orang-orang yang berjalan di atas kebenaran adalah orang yang zalim. Lalu sebagian di antara mereka pun menjawab, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar tadi ada seorang pemuda yadhkuruhum yang mencela-cela sesembahan kita terus-menerus. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Ya, namanya adalah Ibrahim. Maka petua-petua kampung tersebut pun mengatakan, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka mengatakan bahwa kalian bawa dia di hadapan seluruh manusia agar mereka menyaksikan. Jadi mereka menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebagai sebuah kezaliman. Baik. Nah, tanpa menunggu lama jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam pun dipanggil ke hadapan seluruh penduduk kota Babil. Tujuannya untuk apa ini? Untuk dihakimi. Dengan marah yang memuncak-muncak, mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa benar kamu yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam pun menjawab dengan jawaban yang inilah merupakan kedustaan yang kedua. Tapi ingat ya, dusta dengan tanda kutip, tauriah. Beliau mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya patung yang paling besar inilah yang melakukan itu semua. Tanya aja dia. Kok nggak percaya kalian?
Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya patung-patung yang udah hancurin, coba tanya. Kalau memang mereka bisa berbicara. Jadi tauriah yang kedua ini beliau sertakan dengan syarat. Apa itu syaratnya? In kanu yantiqun. Kalau sekiranya mereka ini semua berbicara, maka yang melakukannya adalah patung yang besar. Tapi kalau memang gak bisa bicara dan memang tidak bisa bicara, artinya berarti saya yang melakukan. Itu maksudnya. Begitu maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah. Dan Nabi Ibrahim ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah orang yang sangat cerdas sekali. Luar biasa cerdas beliau. Beliau sengaja meninggalkan patung yang paling besar, menghancurkan yang lainnya dan menyisikan cuma satu. Beliau ingin menyadarkan kepada mereka di antara sifat ketuhanan adalah Tuhan itu nggak akan ridho dia itu disekutukan. Jadi beliau ingin menyadarkan yang besar ini menghancurkan yang lain itu karena dia nggak setuju kalian sembah yang lain. Dia ingin kalian nyembah dia saja gitu. Dan begitulah memang jamaah yang dimuliakan Allah. Manusia saja terkadang ada hal-hal yang merupakan kekuasaan dia. Dia nggak mau berserikat dengan orang lain di situ. Bagaimana lagi dengan Allah Rabbul Alamin. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga beliau menyisakan patung yang paling besarnya. Jadi kalau ada yang menanya, kok Nabi Ibrahim nggak hancurkan semua? Beliau hanya menyisakan satu patung yang besar. Ini jawabannya. Nabi Ibrahim ingin menyadarkan mereka bahwa di antara sifat ketuhanan itu adalah Allah Azza wa Jalla tidak ridho kalau dia itu disekutukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mereka panjang lebar berdebat dengan Nabi Ibrahim, akhirnya mereka kalah telak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun." Mereka pun seketika tersadar, seraya mereka mengatakan sesungguhnya kalianlah yang berbuat zalim. Dan kemudian disebutkan nukisu ala ru'usihim, kepala mereka terbalik. Maksud kepala mereka terbalik itu kata para ulama adalah di mana mereka kalah di dalam berhujjah. Yang tadinya mereka datangkan Nabi Ibrahim untuk dihakimi, untuk dibully, justru mereka yang dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan di depan seluruh penduduk kota Babil. Di mana mereka mengatakan laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kamu sudah tahu mereka ini enggak mungkin bisa bicara. Subhanallah. Mereka ini enggak bisa bicara. Sebenarnya pengakuan ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, di mana mereka mengakui bahwa Tuhan mereka itu enggak bisa berbicara. Kemudian momen ini pun dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau demikian, kenapa kalian menyembah sesuatu selain Allah yang sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak pula bisa memberikan mudarat? Ya, celakalah kalian ini. Dan apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla, afala taqilun. Mengapa kalian ini enggak juga sadar? Kenapa kalian ini enggak juga berakal? Baik. Nah, setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah, setelah mereka kalah hujah, ya kita tahu seperti biasa jamaah yang dimuliakan Allah, mereka ini yang berada di dalam kesesatan ini, mereka itu selamanya tidak akan berani untuk adu argumentasi. Karena memang kalau adu argumentasi mereka pasti kalah. Sehingga jalan terakhir yang mereka tempuh adalah main kekerasan. Dan ini yang ditempuh oleh kaumnya. Setelah Nabi Ibrahim capek berdebat dengan mereka, menjelaskan kepada mereka, dan mereka juga sudah berdebat dengan Nabi Ibrahim, akhirnya mereka kalah. Akhirnya mereka tempuh cara yang terakhir. Apa itu? Melakukan kekerasan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, harriqu, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar ingin melakukannya. Lihat lagi-lagi, tanpa sadar mereka mengakui kekonyolan mereka, di mana Tuhan-Tuhan mereka sendiri, mereka yang membantunya, bukan justru Tuhan yang membantu mereka, tapi mereka yang membantu Tuhan mereka. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Dirikanlah suatu bangunan, buatlah suatu penjara, dan lemparkanlah Nabi Ibrahim itu di dalam kobaran api. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana suasana kota Babil pada waktu itu benar-benar penuh dengan masyarakat yang sudah ingin sekali membasmi dan mengeksekusi Nabi Ibrahim ini alaihi salam. Subhanallah. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, seorang Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak seorang pun yang bersama beliau pada waktu itu.
beliau mendakwahi, ayah beliau mendakwahi kaumnya, dan semuanya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka semua sepakat ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi kira-kira jamaah kalau kita berada di posisi demikian? Subhanallah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang datang dari Syaibah, beliau mengisahkan bahwa suatu ketika beliau pernah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau mendapati ada sebuah tombak di rumah Aisyah. Kemudian beliau bertanya, tombak itu dipakai untuk apa? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, tombak ini dipakai untuk menombak apa? Cicak. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala Ibrahim alaihi salam itu ingin dicampakkan ke dalam api, semua hewan itu berusaha untuk memadamkan api. Kecuali siapa? Kecuali cicak. Cicak bahkan berusaha menghembus supaya api tersebut semakin menyala. Ya, oleh karena itulah di dalam syariat kita dianjurkan untuk membunuh cicak. Namun perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, karena sebagian orang keliru di dalam memahami hadis tentang cicak ini yang dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang kisahnya benar, tapi yang perlu kita ketahui bahwa jamaah yang dimuliakan Allah, ketika para ulama membawakan kisah cicak yang dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim, ini hanya sekedar pelengkap saja. Inti yang paling utama kita diperintah untuk membunuh cicak itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Artinya jangan sampai ada yang memahami bahwa adanya dosa, apa istilahnya, seperti yang dipahami orang-orang Nasrani, dosa keturunan. Jadi cicak di masa sekarang ini dibunuh lantaran perbuatan cicak di masa Nabi Ibrahim. Itu tidak benar jamaah yang dimuliakan Allah. Karena ada yang meyakini demikian, adanya dosa turunan. Jadi seorang itu baru lahir sudah mewarisi dosa kakek neneknya. Seperti keyakinan orang-orang Nasrani. Semua manusia ini sudah apa? Sudah berdosa, dan itu dosanya ditebus oleh siapa? Yesus Kristus, kata mereka. Jadi jangan ada yang memahami demikian. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya panjang sekali kisah beliau ini. Saya kira tadi dapat selesai. Beliau dicampakkan ke dalam api, dan tatkala beliau dicampakkan ke dalam api, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, malaikat Jibril datang menjumpai beliau dan menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi lihat bagaimana kekuatan tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala malaikat Jibril itu datang memberikan bantuan, menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menolak bantuan tersebut. Seraya beliau mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan Allah Azza wa Jalla adalah sebaik-baik pelindung. Lihat bagaimana kekuatan tauhid yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan benar saja, Allah pun memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Maka kami pun mengatakan, kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan penuh dengan kesejukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka hendak mencelakakan Ibrahim, maka kami jadikan mereka lah orang yang merugi. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata api yang mereka persiapkan demi sedemikian persiapan mereka, itu ternyata tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu akhirnya mereka pun singkat cerita mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam dari Babil. Inilah awal perpindahan Nabi Ibrahim menuju Haran. Baik, singkat cerita jamaah yang dimuliakan Allah, sesampainya di Haran, disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bertemu dengan Sarah yang menjadi istri beliau, dan beliau menikah dengan Sarah di Haran. Haran tadi kita sebutkan suatu tempat yang berada di perbatasan antara Syam dan negara Turki. Beliau tinggal cukup lama di situ sambil mendakwahi penduduk Haran yang masih saja melakukan kesyirikan. Hanya saja kesyirikan yang dilakukan penduduk Haran itu berbeda dengan kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk Babil. Kalau penduduk Babil mereka melakukan kesyirikan dengan berhala-berhala, sementara penduduk Haran mereka melakukan kesyirikan dengan benda-benda langit. Mereka menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada menyembah yang bulan, ya, dan benda-benda lainnya yang disembah oleh mereka dan didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu akhirnya Nabi Ibrahim juga diusir dari Haran. Pindahlah beliau ke Palestina. Nah, di perjalanan beliau ke Palestina itu jamaah yang dimuliakan Allah, beliau melewati negara Mesir.
Dan di Mesir itu disebutkan hiduplah seorang raja yang sangat genit. Yang raja ini suka mengoleksi wanita-wanita cantik. Nggak boleh ada orang yang memiliki wanita cantik di negara itu kecuali akan ditangkap oleh sang raja. Dan wajar saja jamaah yang dimuliakan Allah. Disebutkan raja ini memiliki apa istilahnya? Petugas yang bertugas itu untuk mencari wanita-wanita cantik. Jadi tatkala Nabi Ibrahim dan istri beliau Sarah, dan disebutkan Sarah memang wanita yang paling cantik yang hidup di masa itu. Mereka melihat Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka laporkan kepada sang raja. Dan dikirimlah utusan untuk menanyai perihal Sarah ini. Nah, disinilah terjadi kebohongan yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya tentang Sarah, beliau menjawab bahwa Sarah itu siapa? Sarah itu adalah saudari saya. Dan juga beliau mengatakan, nanti kalau kamu ditanya oleh sang raja, katakan kamu itu saudari saya. Jangan bilang kamu itu adalah istri saya. Bohong di sini jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah saudara seiman. Karena orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan di sini ada maslahat jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana tadi kita sebut, jangan bermudah-mudahan untuk melakukan tauriah. Ya. Karena di sini Nabi Ibrahim melakukan itu ada maslahat. Apa maslahatnya? Raja ini adalah raja yang sangat genit. Jadi kalau sekiranya Nabi Ibrahim mengatakan kepada sang raja bahwa Sarah itu adalah istri dari Nabi Ibrahim, kira-kira apa yang dilakukan oleh sang raja kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bakalan dibunuh untuk diambil istrinya. Kan begitu? Tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia ini adalah saudara, maka tentu raja tersebut akan berusaha menghormati Nabi Ibrahim. Ini adiknya cantik nih, pasti akan dimuliakan. Kan begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, nah akhirnya Sarah pun dibawa ke hadapan sang raja. Ketika melihat kecantikan Sarah, raja itu udah gak tahan lagi. Dia segera ingin menjamah Sarah. Dan pada waktu itulah Sarah meminta izin untuk melakukan sholat 2 rakaat. Disebutkan oleh para ulama, syariat sholat itu telah ada di zaman Nabi Ibrahim. Walaupun tata caranya tentunya berbeda dengan tata cara sholat kita. Tapi secara umum syariat sholat itu telah ada. Akhirnya Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sholatnya. Dia memohon kepada Allah agar diselamatkan dari raja yang genit tersebut. Dan benar saja jamaah yang dimuliakan Allah, ketika raja tersebut ingin memegang Sarah, tiba-tiba raja tersebut seakan-akan tercekik. Dan tangannya itu seakan-akan kaku, gak bisa bergerak. Sampai pada akhirnya raja tersebut yang meminta agar Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar raja tersebut diselamatkan. Akhirnya Sarah berdoa, raja tersebut pun diselamatkan. Setelah selamat, raja itu lagi-lagi ingin melakukan perbuatan keji kepada Sarah. Dan di situ Sarah berdoa lagi. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya raja tersebut benar-benar kapok. Raja tersebut benar-benar jerah. Akhirnya Sarah dan Nabi Ibrahim pun dibebaskan. Dan disebutkan raja pada waktu itu memiliki seorang putri ya. Sebagian riwayat disebutkan putri beliau, disebutkan ada sebagian riwayat lagi disebutkan selir beliau. Ada pula yang mengatakan pembantu beliau. Akhirnya putri beliau ini pun dihadiahkan kepada Sarah. Itulah putri beliau yang bernama siapa? Hajar, yang menjadi budak Sarah pada awalnya. Akhirnya sampailah mereka tinggal di daerah Palestina. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, mereka tinggal di Palestina itu kurang lebih 20 tahun lamanya. Dan selama itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum memiliki anak. Dan disebutkan usia Nabi Ibrahim pada waktu itu, sebagaimana disebutkan di sebagian buku-buku tafsir, usia Nabi Ibrahim sudah menginjak di atas 80 tahun. Belum memiliki anak sedikit pun. Sehingga Sarah akhirnya berinisiatif untuk menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan harapan Hajar ini kelak bisa memberikan keturunan untuk siapa? Untuk suaminya Nabi Ibrahim. Dan niatan baik Sarah itu pun diterima oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menghadiahkan siapa? Menikahi siapa? Hajar. Jadilah Hajar istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, tidak berapa lama walhamdulillah Hajar pun hamil dan melahirkan anak. Anak beliau inilah yang bernama siapa? Ismail. Anak Nabi Ibrahim dari istri kedua, Hajar. Nah,
jamaah yang dimuliakan Allah, sudah menjadi tabiat wanita. Wanita itu memiliki sifat cemburu. Sesoleha apapun wanita, pasti dia cemburu. Padahal tadinya dia sendiri yang berinisiatif untuk memberikan hajar kepada Nabi Ibrahim. Ternyata setelah Hajar itu hamil dan melahirkan anak, dia cemburu. Dan kecemburuan beliau itu semakin memuncak tatkala beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar-benar memperhatikan Hajar. Ya wajar saja Nabi Ibrahim memperhatikan Hajar. Hajar baru melahirkan, punya anak bayi. Apalagi anak ini adalah buah hati yang dinanti-nanti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Sarah itu cemburu. Sehingga Sarah berniat ingin menyakiti Hajar dan anaknya Ismail. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, disitulah Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa istri beliau Hajar dan anak beliau Ismail ke Mekah. Akhirnya berjalanlah Ibrahim alaihissalam membawa istri beliau dan anak beliau yang masih kecil pada waktu itu Ismail ke Mekah. Sesampainya di Mekah, jamaah yang dimuliakan Allah, beliau menempatkan mereka di suatu tempat yang telah Allah Ta'ala sebutkan titiknya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi meninggalkan istri dan anak beliau di situ. Banyak sekali pelajaran indah yang bisa kita petik di sini. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau Hajar, Hajar memanggil beliau dari belakang. Beliau memanggil Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tak kunjung melihat kepada istri beliau ke belakang. Terus beliau berjalan sampai pada akhirnya Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah Tuhan memerintahkan engkau demikian?" Maka Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, "Iya. Rabbku yang memerintahkan aku demikian," tanpa beliau berpaling sedikit pun. Maka demikian Hajar pun mengatakan, "Pergilah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan kami." Baik. Nah, disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tinggal dengan istri beliau Sarah di Palestina, sementara istri dan anak beliau itu tinggal di Mekah. Mekah dahulu itu tidak Mekah seperti sekarang ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, Mekah dahulu itu tidak ada tanaman sedikit pun, nggak ada orang yang tinggal di situ. Subhanallah. Dan disebutkan, kita sedikit fokus ke kisah Hajar dan Ismail. Disebutkan hari demi hari berlalu, kisah bekal yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pun habis. Sehingga mereka pun kekurangan makanan. Itu berefek kepada susu yang dimiliki oleh Hajar itu pun kekurangan airnya. Sehingga Ismail alaihissalam pun menangis karena lapar. Disebutkan Hajar pada waktu itu pun berusaha untuk mencari pertolongan. Beliau naik ke atas sebuah bukit, yang bukit itu hari ini kita kenal dengan bukit apa? Bukit Sofa. Beliau naik ke tempat yang tinggi dengan harapan mencari pertolongan. Beliau melihat ke kanan, ke kiri, ternyata tidak didapati pertolongan. Tidak ada juga orang yang bisa menolong. Dari jauh beliau melihat seakan-akan di sana ada sumber air. Yang ternyata sumber air itu yang dia lihat itu adalah fata morgana, yang kita lihat seperti di aspal, seperti air, ternyata enggak. Akhirnya beliau turun dari bukit Sofa, beliau lari sampai naik ke atas bukit yang satunya lagi. Bukit yang satunya lagi yang kita kenal dengan bukit Marwah. Sesampainya di Marwah, lihat ke kanan, lihat ke kiri, nggak terlihat, nggak ada bantuan. Beliau balik lagi turun naik ke atas Sofa, cari bantuan lagi, nggak terlihat. Sampai beliau lakukan itu sampai 7 kali bolak-balik, yang diakhiri dengan di bukit Marwah. Ya, inilah cikal bakal ibadah sa'i nantinya yang dilakukan oleh orang-orang yang umroh dan haji. Ibarat dari kisah Hajar ini. Nah, tatkala beliau naik di atas bukit Marwah, beliau mendengar suara, seakan-akan orang memberikan pertolongan. Tapi beliau nggak melihat orangnya. Sampai-sampai Hajar mengatakan, "Kalau memang engkau benar-benar ingin menolong, maka tampakkan diri engkau." Maka pada waktu itu disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Jibril pun menampakkan wujud beliau kepada Hajar dan mengatakan, "Aku adalah utusan Rabbmu." Akhirnya Jibril menancapkan tumit beliau ke tanah, yang tanah itu menjadi daerah sumur air Zam-Zam hari ini. Seketika memancarlah air yang begitu deras. Melihat air yang terpancar begitu deras, maka langsung Hajar membendung air tersebut supaya tidak mengalir kemana-mana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, andai kata ibunya Ismail tidak membendung, maka aliran air Zam-Zam itu akan menjadi apa? Sungai. Tapi karena sudah dibendung, maka airnya agak kemana-mana. Dan subhanallah, ajaibnya jamaah yang dimuliakan Allah, sumur Zam-Zam itu tidak pernah kering.
Tidak pernah kering. Walaupun kita tahu setiap harinya itu berapa ribu liter yang dipakai oleh orang-orang. Subhanallah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa air Zam-Zam itu adalah innaha mubarakah wa innaha ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu adalah air yang berkah dan dia bisa menjadi pengganti asupan makanan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu adalah air yang dia itu berkhasiat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita niatkan dia itu sebagai obat, maka air Zam-Zam adalah obat yang sangat manjur. Kalau kita niatkan dia itu sebagai pengganti makanan, maka insya Allah dia bisa menjadi apa? Pengganti asupan makanan. Baik. Nah, disebutkan Nabi Ismail alaihissalam pun tumbuh besar. Di sela-sela itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa kali Nabi Ibrahim datang mengunjungi mereka. Itulah kisah nanti di mana Nabi Ismail diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk menceraikan istrinya, mengganti palang rumah. Namun singkat ceritanya yang ingin bisa kita petik di sini jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran pentingnya adalah bagaimana tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian yang terberat di dalam hidup beliau. Apa itu jamaah yang dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Shaffat. Allah menyatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Tatkala Nabi Ismail alaihissalam itu sudah beranjak, sudah sampai sa'i. Sa'i ada yang menafsirkan bahwa Nabi Ismail itu sudah bisa bekerja. Ada pula yang mengatakan Nabi Ismail sudah bisa beribadah. Ada pula yang mengatakan Nabi Ismail sudah bisa berjalan. Intinya Nabi Ismail pada waktu itu beranjak usia remaja. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka perhatikanlah bagaimana pendapat engkau. Subhanallah. Mimpinya para nabi itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang artinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkurban dengan sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh beliau. Beliau diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkurban buah hati yang selama ini beliau nanti-nanti. Anak yang sangat beliau cintai, darah daging yang selama ini beliau tunggu-tunggu puluhan tahun beliau tunggu, jamaah yang dimuliakan Allah. Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk beliau kurbankan. Dan di sini jamaah yang dimuliakan Allah, terlihat pula bagaimana kesolehan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau pun mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai ayahanda. Niscaya engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan beliau telah membaringkan Nabi Ismail di atas pelipisnya. Jadi Nabi Ibrahim telah mengasah pisau, bersiap ingin menyembelih putra beliau sendiri, bersiap ingin menyembelih anak kesayangan beliau, buah hati yang beliau nanti-nanti. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah puluhan tahun gak punya anak, tiba-tiba kita punya anak. Dan tatkala anak kita beranjak usia remaja, dan biasanya usia remaja adalah usia di mana seorang ayah, seorang ibu itu benar-benar cinta, benar-benar sayang kepada anaknya. Subhanallah, diperintah untuk kita sembelih. Apa yang terjadi kira-kira jamaah yang dimuliakan Allah? Bukankah ini pengorbanan yang sangat besar? Bukankah ini adalah pembuktian kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang teramat besar kepada Allah Azza wa Jalla? Beliau tidak mencari alasan kepada Allah Azza wa Jalla. Justru beliau telah bertekad ingin menjalankan perintah tersebut. Pisau beliau telah asah, anak beliau Ismail telah beliau baringkan. Tatkala beliau sedikit lagi ingin menjalankan proses penyembelihan tersebut, maka Allah Azza wa Jalla pun mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqatar ru'ya. Wahai Ibrahim, Allah panggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan perintah yang terkandung di dalam mimpi tersebut. Dan disebutkan dalam ayat kelanjutannya wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan sebuah sembelihan yang agung. Inilah cikal bakal sebuah ibadah yang disyariatkan kepada kita sampai hari ini, yaitu ibadah berkurban kepada Allah Azza wa Jalla. Meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam
yang beliau itu berkurban dengan sesuatu yang sangat beliau cintai, dengan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan beliau, yaitu anak beliau sendiri. Sebuah ibadah yang agung kepada Allah Azza wa Jalla, sebuah ibadah yang menggambarkan rasa wujud syukur seorang hamba kepada Allah, sebuah ibadah yang melambangkan tauhid seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perhatikan kepada diri kita hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Tatkala Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban, bukan dengan seluruh harta yang kita miliki, apalagi untuk mengorbankan anak kita dipotong, bukan jamaah yang dimuliakan Allah. Hanya dengan secuil dari rezeki yang itu pun Allah yang memberikan kepada kita. Maka disinilah terlihat bagaimana kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita antusias di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berhubung karena waktu kita yang teramat singkat, banyak sekali pelajaran indah yang bisa kita petik dari perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun lagi-lagi karena waktu kita yang teramat singkat, mungkin hanya ini bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.